Baik, saya contohkan ya teman-teman untuk pembuatan hardscape. Yang pertama yaitu kita susun batu dulu ya. Kalau saya sih senangnya batu lava. Nah, jadi nanti batunya kita rangkai dulu, kita rakit gitulah. Ya, nah jadi dirakit menggunakan lem Korea. Sama ya. Nah kemudian untuk mempermudah itu teman-teman, biasanya saya menggunakan mal-malan sesuai dengan akuarium yang rencana mau kita buat. Misalnya kecil, kita sediakan yang kecil mal-malannya. Teman-teman kalau misalnya mau dibikin di luar dulu juga bisa, jadi dibikin aja dulu di luar, dirangkai batu ya. Nah nanti sambil dicoba-coba ke dalam akuarium. Prosesnya kalau yang saya sering lakukan seperti ini. Nah udah ya, udah, ini sudah saya susun. Jadi menyusun batu itu kita bikin tinggi ke belakang. Kalau dilihat dari samping, aduh agak buram ya nih, itu teman-teman. Nah ini bisa dilepas juga, bisa. Nah jadi dibikin pondasinya dulu, batu agak meninggi ke belakang. Posisinya gini teman-teman. Ya kan, dia tinggi ke belakang. Lanjut, setelah kita susun batu seperti ini, baru kita susun batang atau merangkai sebuah diorama hutan. Nah kita pasangkan kayak gini. Ini bisa terus di sebelah kiri, misal ini sini. Nah kemudian ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, dari pertemuan batu ini, di sini saya lihat ada semacam membentuk sebuah jalur nih. Nih bisa dari sini, ini ke sini, di depan sini. Nah ini nanti akan kita bikin jalur, atau dari sini nanti mulainya juga bisa. Jadi kalau misalnya sudah ada bayangan jalur, maka kita untuk menambahkan si kayu atau si akar ini jangan di jalurnya kalau memang direncanakan seperti itu. Jadi umpamanya ini ada jalur di sini, berarti ke sini ya mungkin itu. Dan juga untuk batang ini semakin ke belakang itu kita semakin mengecil. Nah ini kan kecil, makin ke belakang sini nanti seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Simpelnya seperti itu teman-teman. Nah sekarang sudah mulai terbentuk kan untuk sebuah diorama hutannya. Nah gini. Kemudian nih teman-teman, saya mau bikin sebuah jalur yaitu menggunakan pasir silika. Jadi setelah kita tambahkan di sini atau dibikin jalur, itu perspektifnya itu akan lebih dapat ya. Nah, kita coba ya. Nah, menggunakan pasir silika. Nah, gimana? Nah, mulai kelihatan kan? Nah, itu mengarah ke bagian belakang. Nah, setelah ini kita lem teman-teman. Kita lem, kita tetesi aja lem gini, biar dia tetap tidak rusak lagi. Nah, mantap dah. Sampai di sini. Nah, ini biasanya bisa kita ekspor lagi, artinya kita tambahkan dengan detailing baik di bagian bawah batang. Misal ya, tadi saya coba-coba, jadi untuk masalah detailing tuh dicoba-coba aja, misal kayak gini. Nah ini seperti contoh yang ada ini teman-teman. Nah ini namanya detailing. Nah kayak gini nih, itu akan menambah lebih kesan natural lagi. Nah ini misalnya ini. Nah misal kita kasih yang batang rebah-rebah yang gini. Nah sampai pada tahap selesai pembuatan hardscape seperti yang ada ini,
Nah ini nanti akan kita rendam dulu, kita rendam proses untuk mengeluarkan tanin dan kambium pada batang yang kita gunakan ini. Oke, kita next lanjut aja langsung ke step berikutnya. Baik teman-teman, jadi untuk proses penempelan tanaman saya lakukan atau saya gunakan dengan hardscape yang lebih besar aja ya, karena kebetulan yang ini sudah saya lakukan perendaman terlebih dahulu. Kalau yang kecil kemarin itu belum. Sudah ya untuk bagian dasar. Sekarang kita lanjutkan untuk menambahkan nih di ujung-ujung ranting sini nih dengan tanaman moss yang sama juga dengan tanaman yang ada di dasar. Nah sampai di sini teman-teman gimana porsiannya? Proses planting itu yang paling penting adalah kita melihat porsiannya antara hardscape dengan tanaman. Nah, ini kita lanjutkan di ujung-ujung ranting untuk memberikan sebuah efek bahwa ini adalah pohon, gitu ya. Beres, kita lanjut ke tambahan tanaman yaitu tanaman Buce Palandra. Nah, Buce Palandra kita kasih action sedikit-sedikit aja ya, cukup untuk 1 atau 2 buke yang cukup kita selipkan di sela-sela batu. Oke, sip, secara keseluruhan sudah beres. Kita siapkan akuarium untuk kita setup ke dalam akuarium. Nah, kita cari simpel aja. Langkah selanjutnya saya taburkan dengan pasir silika di bagian dasar. Oke. Nah, jadi tipis gini aja ya teman-teman. Saya coba kemudian baru kita masukkan hardscape-nya. Karena di sini sudah sesuai dengan ukuran akuarium, tentu saja hardscape-nya masuk. Nah, cari simple. Sudah, kemudian untuk menambah detailing bisa kita tambahkan di bagian depan yaitu dengan batu kerikil. Untuk menambah lebih detailing lagi, lebih natural. Nah, gini. Oke, sip. Selesai, kita tambahkan air. Terus kalau misalnya nih teman-teman nanti ada pertanyaan gimana tuh rumah bakteri apa segala macam. Nah, karena di sini yang perlu kita pahami ya, kita kan di sini tanaman cukup moss dan Buce Palandra yang memang dia jenis tanaman yang tidak perlu substrat teman-teman, yang tidak ditanam, cukup ditempelkan dan diselipkan aja. Jadi untuk media kita cukup pakai pasir silika aja pun udah cukup ya. Nah, sekarang kalau masalah rumah bakterinya nanti di mana? Rumah bakteri itu nanti bisa kita akalin di bagian belakang sini. Nah, ini kan bagian belakang masih ada rongga ya sebenarnya ya. Nah, ini nanti bisa kita tumpuk dengan batu kerikil lapa itu sendiri, atau beli rumah bakteri yang biasa dijual di toko-toko aquascape itu bisa. Tapi kalau saya seringnya sih gunakan ini kerikil batu lapa ini. Nah, ini nanti ditumpuk di sini. Kemudian rumah bakteri itu sendiri juga bisa kita dapatkan dari filter yang kita gunakan nantinya. Ini kan untuk ukuran 15 x 15 tinggi 20 udah bisa kita gunakan filter gantung ya. Nah itu nanti di filternya bisa kita taruh rumah bakteri gitu teman-teman. Saya isi air dulu ya. Kalau untuk model yang 15, ini ukuran 15 ini udah bisa dikasih filter gantung nanti di belakang sini. Kalau yang kecil itu nggak bisa ya karena kekecilan. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah. Tetap semangat, terus berkarya.